Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu terdiri dari saya sendiri Mailin, kemudian ada Leli Indriani, dan yang terakhir ada Nikmatul Lu'ailiyah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengertian metode, dan yang kedua ada pemilihan metode, ketiga ada metode penyuluhan, dan yang terakhir ada analisis kasus. Pengertian metode menurut Santoso Karo tahun 1981, metode pendidikan kesehatan merupakan setiap cara teknik maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip yang dianut. Asas komunikasi merupakan dasar dalam pendidikan kesehatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan merupakan suatu cara atau teknik dan juga strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang tersedia. Cara pemilihan metode, yang pertama tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, mulai dari apakah ingin mengubah pengetahuan saja, apakah ingin mengubah sikap saja, apakah ingin mengubah tingkah laku saja, atau ketiganya. Jika tujuan hanya ingin mengubah pengetahuan saja, maka penggunaan metode ceramah, seminar, dan presentasi cukup mewakili. Kemudian yang kedua ada sasaran. Ciri dan karakteristik sasaran dimulai dari tingkat pendidikan sasaran, jumlah sasaran, bahasa yang bisa dipahami sasaran, adat istiadat sasaran, pengalaman sasaran, tingkat pendidikan sasaran, apakah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, tamat S2, tamat S3, bahkan apakah ada penjabat fungsional dosen sebagai profesor. Selanjutnya ada situasi saat dilakukan pendidikan dan penyuluhan gizi. Aspek situasi sangat menentukan, seperti kapasitas ruang, apakah besar atau kecil. Jika ruangan besar dan luas bisa digunakan metode ceramah. Jika ruangan yang tersedia sempit bisa dilakukan dengan metode konsultasi atau diskusi kelompok kecil. Kemudian ada petugas. Kemampuan petugas juga perlu diperhatikan untuk keberhasilan penyuluhan, karena setiap metode memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Sebaiknya, dari petugas sendiri memilih metode yang tidak asing bagi dirinya, serta diukur tidak sulit dilakukan oleh petugas. Yang kelima ada sarana. Sarana dan prasarana yang ada seperti perlunya listrik saat dilakukan metode ceramah karena menggunakan media berupa alat-alat LCD dan pemutaran film. Di samping itu, juga perlu diperhatikan terkait adanya alat bantu seperti lembar balik atau whiteboard untuk diskusi kelompok dan curah pendapat. Lalu, yang keenam ada biaya. Biaya diperhitungkan karena beberapa metode memerlukan biaya yang bervariasi dalam pelaksanaannya. Salah satu jenis metode yang memiliki biaya besar adalah kunjungan lapangan atau field trip yang biayanya mulai dari transportasi, konsumsi, dan biaya penyiapan daerah yang dikunjungi serta biaya penjajahan sebelumnya. Selanjutnya ada metode penyuluhan. Ada beberapa macam metode penyuluhan, yaitu yang pertama ada ceramah, yang merupakan metode penyuluhan yang dilakukan dengan memaparkan dan menyampaikan pengertian atau pesan dengan cara lisan yang sudah dipersiapkan dahulu oleh seorang ahli pembicara kepada sekelompok pendengar yang juga bisa didukung oleh alat peraga. Tujuan dari ceramah ini yaitu menyajikan fakta, menyampaikan pendapat, menyampaikan persoalan atau masalah, menyampaikan pengalaman, membangkitkan semangat dan merangsang pemikiran peserta, dan membuka suatu permasalahan untuk didiskusikan. Yang kedua ada diskusi kelompok atau disko, yang merupakan metode pendidikan dan penyuluhan gizi dengan cara percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih, dengan topik tertentu dengan seorang pemimpin. Dalam diskusi kelompok, beberapa orang mempunyai kesamaan minat dalam suatu permasalahan, bertemu dan bertukar pikiran.
Tujuannya mencari, menemukan, dan menggali pemecahan suatu masalah. Menetapkan rencana bersama, bertukar pikiran dan perasaan, serta mendorong partisipasi peserta. Lalu yang ketiga ada diskusi panel. Merupakan metode dengan melakukan suatu pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih, biasanya 3-6 orang, yang dipimpin oleh seseorang moderator di hadapan pendengar. Dengan tujuan agar peserta mendapatkan informasi dari sekumpulan ahli tentang suatu hal. Lalu, yang keempat ada brainstorming, yang merupakan metode penyuluhan dengan cara menyampaikan pendapat atau ide untuk memecahkan suatu masalah tanpa adanya kritik. Sedangkan untuk evaluasi pendapat, dilakukan setelah seluruh peserta menyampaikan pendapat atau ide-idenya. Dalam acara curah pendapat, pemikiran kreatif lebih dibutuhkan daripada pemikiran praktis. Semua pendapat, mulai pendapat baik dan benar, maupun yang salah, sangat diperlukan. Tujuannya, untuk merangsang timbulnya pendapat ataupun saran untuk pemecahan masalah dengan menghindari timbulnya kritik dan penilaian diri. Mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah yang kreatif, mendorong peserta untuk berpikir lain dari hal-hal yang sifatnya rutin, mencari cara pemecahan masalah setelah cara-cara lain gagal, dan mendorong partisipasi semua peserta. Jadi selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi merupakan teknik penyuluhan atau pendidikan dengan cara peragaan atau menunjukkan kepada peserta bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, biasanya dalam demonstrasi ini diikuti dengan redemonstrasi dari peserta, entah itu sebagian atau dari seluruh peserta. Namun pada intinya demonstrasi merupakan penyajian secara nyata yang disertai dengan diskusi. Nah, tujuan dari demonstrasi sendiri itu untuk mengajarkan secara nyata bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu, dan juga untuk menunjukkan cara-cara atau prosedur dengan teknik-teknik yang baru. Nah, untuk teknik selanjutnya ini ada bermain peran. Jadi apa sih bermain peran? Jadi bermain peran itu merupakan metode penyuluhan dengan peserta memerankan sesuai kenyataan. Jadi mereka berbuat seperti apa pendapatnya. Lalu peserta mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, tujuan dari bermain peran itu yang pertama ada menggugah suatu persoalan yang berhubungan dengan manusia, terus mendapatkan alternatif lain dalam pemecahan masalah yang menyangkut hubungan manusia. Lalu ada melibatkan segi-segi sikap dan perasaan secara tajam dari para peserta. Terus yang terakhir ada metode ini digunakan untuk memaknai suatu kehidupan yang berhubungan dengan interaksi antara manusia. Nah, interaksi ini dapat menyangkut permasalahan hidup sehari-hari. Untuk metode selanjutnya ini ada simulasi atau permainan. Jadi, metode ini merupakan metode dengan permainan yang direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Nah, metode simulasi dapat dilaksanakan untuk memaknai masalah-masalah hubungan antara manusia. Nah, tujuan dari simulasi ini yaitu peserta menjadi lebih sadar pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Lalu ada juga untuk peserta didik dapat menjadi lebih peka, tahu kekurangan dan kelebihannya dia sendiri, lalu untuk mengembangkan diri peserta sesuai potensi yang dimilikinya. Lalu untuk metode penyuluhan yang terakhir ini ada simposium. Jadi simposium itu merupakan metode dengan serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Jadi pidato-pidato yang mengemukakan aspek yang berbeda dari topik tertentu. Jadi simposium merupakan beberapa pakar yang membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu dan disampaikan di depan peserta secara singkat. Jadi umumnya simposium ini waktunya 5-20 menit yang kemudian diikuti dengan sanggahan dan pernyataan pembahasan dan juga sanggahan yang dirumuskan oleh panitia sebagai hasil simposium. Nah, tujuan dari metode ini untuk mendapatkan gambaran suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada analisis kasus. Nah, di sini kelompok kita mengambil tentang pengaruh penyuluhan gizi metode ceramah dan leaflet terhadap perilaku memilih jajanan makanan murid di SD Kelurahan Sako Palembang pada 2012. Jadi,
banyak sekali faktor yang melatar belakangi mengapa anak itu tidak sempat sarapan di rumah yang akhirnya membuat anak harus jajan di sekolah. Secara umum, jajanan yang dijajakan pedagang kaki lima di sekolah dasar kualitasnya sangat memprihatinkan bila ditinjau dari segi kesehatan, utamanya pada aspek gizi. Maka untuk menguranginya, dilakukan upaya mengurangi jajan anak-anak sembarang dengan melakukan promosi kesehatan begitu. Promosi kesehatan yang dipilih adalah metode ceramah dan pembagian leaflet di mana anak-anak sekolah dasar diberikan pengujian meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam memilih jajanan. Nah, hasilnya setelah dilakukan 3 bulan dari pengamatan, ternyata terbukti bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh penyuluhan gizi metode ceramah dan leaflet terhadap sikap, pengetahuan, dan tindakan murid dalam membeli jajanan. Selanjutnya, dari diupayakannya penyuluhan ini diharapkan sikap yang ada terus terbentuk sehingga anak-anak sekolah dasar terjamin gizinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.